sobat-sobat, salam sehat dan dahsyat. Selamat datang di channel Buka Gembok. Di video kali ini, saya akan membahas apa keuntungan, manfaat, bahkan tugas seorang wirausaha atau entrepreneur. Saya ingin bertanya loh, apakah kita mau negara kita mau seperti negara-negara besar, Jerman, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, dan Swiss? Silahkan kalian tulis di chat apa bisa atau mungkin bahkan mustahil. Kuncinya seperti yang ada di video sebelumnya. Kita harus merubah mindset kita tentang wirausaha. Negara-negara tadi bisa maju karena pengusahanya menduduki terbanyak di dunia. Di setiap negara maju, standarnya mempunyai penduduk menjadi pengusaha di atas 14%. Nah, di Indonesia masih terlalu sedikit, masih di bawah 4% loh dari total penduduk kita. Jadi, negara kita masih jauh di atas angka tersebut. Bahkan dengan negara-negara tetangga kita. Makanya untuk memajukan negara kita, yuk mari kita tingkatkan presentasi wirausahawan tersebut. Sobat-sobat, Buka Gembok ingin sekali masyarakat Indonesia banyak yang menjadi wirausaha agar bisa membuka lapangan pekerjaan dan membantu perputaran ekonomi. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan share video ini agar tidak ketinggalan info-info atau tips agar sobat-sobat bisa menjadi seorang pengusaha yang luar biasa. Juga jangan lupa nyalakan loncengnya biar bisa mengikuti materi-materi selanjutnya. Ayo kita mulai. Keuntungan atau manfaat apa saja sih menjadi seorang wirausaha? Yuk kita lihat beberapa poin antara lain. 1. Peluang menentukan nasib sendiri. Nasib lu sekarang gimana sih sobat-sobat? Nah, saya ambil contoh diri saya sendiri ya. Dulu saya sebagai profesional seorang arsitek, kerja di perusahaan konsultan Jepang. 2 tahun saya bekerja, akhirnya saya berpikir, saya tidak bebas waktu. Suatu saat saya akan berkeluarga. Penghasilan saya terbatas sekali. Karena saya tahu potensi dan kemampuan saya, akhirnya saya memutuskan berhenti bekerja. Jadi saya berpikir saya mau merubah nasib saya, yang akhirnya saya memiliki kebebasan untuk mencapai tujuan usaha. 2. Peluang melakukan perubahan. Saya ambil contoh Gojek. Semua pada tahu ya, foundernya Pak Nadiem Makarim dan Kevin Alui. Awalnya Pak Nadiem Makarim suka naik ojek. Dia tanya-tanya dengan tukang ojek tentang penghasilan ojek tersebut. Dan akhirnya dia melihat ada celah dan ada peluang. Sehingga membuka lapangan pekerjaan yang luar biasa, melakukan perubahan untuk tukang ojek dan juga yang memakainya. 3. Peluang untuk mencapai potensi sepenuhnya. Ingat ya sobat-sobat, setiap dalam diri kita pasti mempunyai potensi, seperti yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya. Maka kita dapat mengembangkan bakat kita dan potensi tersebut karena memiliki kebebasan baik dalam segi waktu, SDM, terus yang lain, itu untuk mencapai tujuan usaha. Pasti akan mencapai potensi yang maksimal, bahkan akan berdampak terhadap lingkungan dan masyarakat. 4. Peluang untuk memperoleh keuntungan yang menakjubkan. Cuan nih kata anak milenial sekarang ya. Kita bisa menentukan besar kecilnya keuntungan atas investasi kita dalam memperoleh pendapatan. Tapi tetap ingat ya prinsip bisnis itu. Hukum tabur tuai, seperti yang pernah saya sampaikan. Kalau sobat-sobat menjual dan ada yang membeli atau membutuhkan, pasti terjadi transaksi yang akan memperoleh keuntungan. 5. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan ide seorang wirausaha. Harus mampu loh menciptakan ide-ide yang kreatif, yang berbeda dengan yang lain. Jangan hanya copy paste. Dengan potensi diri kita tadi, harus bisa membuat ide-ide yang luar biasa. Contoh, siapa sih yang gak tahu kedai kopi Tuku yang dibeli Pak Jokowi? Pendirinya Andanu Prasetyo. Tio hanya berpikir, aku jembatan dari kopi instan, kopi shop yang change, dan artisan. Aku di tengah-tengahnya. Masa pandemik ini masih bisa bertahan dan kreatif mengembangkan menu-menu kopinya. Sobat-sobat sukses yang luar biasa. Kunci utama menjadi seorang wirausaha, optimis dan semangat mau terus berjuang. Kalau kita mau memelihara semangat tersebut, kita juga harus menjaga stamina loh dan mengembangkan bisnis.
Tapi ada beberapa hal yang perlu dihindari oleh perwirausaha. Saya ambil dari situs inc.com. Kevin Daum memaparkan tentang 7 dosa seorang wirausaha. 1. Terlalu bernafsu. Tujuan utamanya adalah mau untung yang sebesar-besarnya tanpa ada langkah-langkah dan pertimbangan yang realistis. Akibatnya karena nafsu tadi justru bisa membuat jatuhnya usaha. 2. Berlebihan. Besar pasak daripada tiang. Dengan nafsu besar tadi tanpa memikirkan keadaan bisnisnya. Sementara modal, infrastruktur, serta sumber daya belum mencukupi. Tidak memperhitungkan strategi, bisnis plan, dan lain-lain. Bahkan tujuannya hanya untuk mencari status atau penghargaan. Sekarang malah banyak pengusaha besar tampilannya sangat sederhana. 3. Kerakusan. Mau meraup untung besar sangat berbahaya sekali bagi reputasi perusahaan. Banyak cara untuk mendapat profit, tapi bukan menghalalkan segala cara. Ingat loh, reputasi itu jauh lebih penting. Juga jangan terlalu kaku, tidak fleksibel. Otomatis gaya staf juga akan kaku. Konsumen akan lari. Apalagi dalam perhitungan hanya mau untung besar, tapi misalnya konsumen minta ide yang lain, nggak mau mencoba. Bilangnya, saya cuma bisa buat kayak gini, ya terima aja lah. Disuruh alternatif lain, nggak mau. Sama aja tidak mempunyai kreatif. 4. Kemalasan. Kunci sukses adalah kerja keras dan kerja cerdas. Jadi kemalasan sifat yang harus dihindari. Karena hal ini tidak bakal bisa sobat-sobat memajukan bisnis dan usahanya. Misal jam kerja seperti karyawan, datang jam 9 pagi, tank jam 5 sore mereka pulang. Nah kita belum tentu. Bahkan bisa datang lebih awal dan pulang pun lebih malam. Karena keputusan terakhir sebuah perusahaan itu ada di tangan kita. Bisa dibilang kita lakukan itu karena kita suka dengan pekerjaan kita tersebut. Makanya mulailah dengan usaha yang kita suka. 5. Kegusaran. Vision atau semangat merupakan komponen yang sangat penting. Seorang pewirausaha tidak boleh dikuasai oleh kegusaran dan kemarahan. Emosi yang meluap-luap yang berpotensi merusak apa yang sudah dibangun. Ingat, jadi kita harus memotivasi, bukan butuh dimotivasi. 6. Iri. Pesaing dalam bisnis itu wajar dan sehat loh. Bahkan bisa memacu kita kalau ada pesaing, berarti usaha yang kita jalankan ada konsumennya. Jadi kita jangan iri hati dengan pesaing kita. Pasti usaha kita tidak akan tumbuh secara optimal. Nah, lebih baik sobat-sobat tetap menjaga optimisme dan fokus pada hal-hal yang positif untuk memajukan bisnis tersebut. Kita justru pelajari bagaimana sih pesaing kita tersebut biar bisa lebih maju. 7. Kesombongan. Kebanggaan pada diri sendiri sering membuat orang jatuh pada kesombongan. Hal ini berbahaya karena orang bisa terlena. Terlalu gengsi, ini sama sekali tidak cocok jadi wirausahawan. Karena kita harus siap melayani dan tidak boleh kaku. Dan kita harus bisa mengerjakan dari pekerjaan tingkat terendah sampai pimpinan. Jadi seorang wirausaha itu seorang pemimpin, bukan seorang bos. Pertanyaan saya, setelah menonton video ini, apakah sobat-sobat ingin menjadi seorang wirausaha? Yuk share di kolom komentar di bawah. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses, sobat-sobat pasti bisa. Terima kasih.